namun naik kapal awan, kalinya yang menantikannya akan berjumpa Tuhannya. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu, damainya besertamu. Dan bagimu juga. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami sering merasa diri benar dan menganggap orang lain salah. Kami tidak tahu lagi bahwa yang kami lakukan adalah dosa, karena sudah terlalu sering kami melakukan dan menjadi kebiasaan. Kami menutupi kesalahan kami dengan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Mati kalemi opan lempan tu salah
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Injil Yohanes 14 ayat 18 sampai 19. Amin. Sebagaimana janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, datang kini padamu. Mari kita bersama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Lukas pasal 24 ayat 51 sampai 53. Demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 47 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal 47 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Amin. Isi dunia sorak-sorailah, mari bertepuk bagi Allahmu dan elukanlah Raja mulia. Dia yang menang habislah perang,
Saatnya kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, bahwa yang menjadi bacaan kita yang pertama dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kemudian bacaan kedua yang juga merupakan bacaan utama kita hari ini, yaitu dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Dan kemudian kita lanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Ya, mari kita bersama-sama persiapkan ketiga bacaan ini. Ya, dan kalau kita sudah persiapkan, biarkanlah itu terbuka di depan kita. Lalu kemudian kita memohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Di hari Kamis pada hari ini, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Dalam rangka kami bersama-sama memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu akan tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus. Setiap kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan ampunilah segala dosa kami. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Amin. Kita lanjutkan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Silakan bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah Bapak Ibu, Saudara dan saya
ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan lalu firman itu kita tetap pelihara dalam setiap langkah juang hidup kita. Kure sumanga puang. Lupa ayat, lupa pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita semua ialah, masih adakah semangat kenaikan Yesus di dalam hidup kita? Masih ada? Ya, puji syukur. Ya, kalau sampai detik ini, ya semangat kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu tetap ada dalam hidup kita. Ya, sebab dengan itu menandakan bahwa kehadiran kita pada saat ini bukan asal hadir. Jadi kehadiran kita bukan kehadiran asal-asalan, tetapi kehadiran yang didasarkan pada kesungguhan hati untuk mau menyembah Tuhan. Dan bahwa apa yang telah Ia nyatakan selama ini dalam hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya, itu benar adanya. Sekali lagi, itu benar adanya. Bukankah sebuah kebenaran? Ya, bagi Mesias untuk menderita, lalu kemudian Ia bangkit. Dan ketika Ia bangkit, Ia tidak selamanya akan ada di dunia ini. Dan sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika Ia bangkit, Ia masih ada di dunia ini selama kurun waktu 40 hari lamanya. Untuk apa itu? Untuk menguatkan pemahaman dan pandangan murid-muridnya terhadap siapa Dia sesungguhnya. Siapa Dia yang telah hadir, hidup bergaul bersama dengan mereka selama ini. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa hal itu tidak cukup bagi mereka. Belum cukuplah. Ya, padahal sebenarnya kurang apa lagi yang Yesus sudah nyatakan buat mereka. Yesus sudah melakukan berbagai macam mujizat yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Yesus kemudian bangkit dari antara orang mati. Ya, tetapi rupanya hal itu belum cukup bagi mereka untuk mengenal Yesus yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak heran ya kalau dalam pembacaan kita yang pertama,
Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 cukup jelas. Di situ dikemukakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi dengan ini membuktikan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, para rasul dan murid-murid yang lain pada waktu itu, terlebih khusus para rasul, masih gagal paham tentang Yesus. Yang ada dalam pikiran mereka ialah Mesias yang mereka nantikan itu mau membebaskan mereka dari penjajahan Kaisar Romawi. Sehingga mereka bertanya tentang hal demikian. Maukah Engkau? Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Mesias? Jadi Mesias yang dimaksudkan itu adalah Mesias politis. Ya, sehingga tidak heran dalam pembacaan kita yang ketiga, Yesus menjelaskan tentang maksud kedatangannya ke dalam dunia ini. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam perjanjian lama itu harus digenapi. Apa yang dikatakan di sana, Yesus tidak pernah, atau perjanjian lama tidak pernah mengatakan bahwa Yesus akan datang sebagai Mesias politis untuk membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Tidak. Ya, tetapi yang dimaksudkan di situ ialah bahwa Yesus akan datang. Mesias yang akan datang itu akan membebaskan dari kuasa dosa, yaitu maut. Maut adalah putusnya hubungan dengan Tuhan. Putusnya dengan Tuhan berarti kematian manusia seutuhnya. Mati badani, mati rohani. Jadi tak ebang mutu apa natuo. Ya, puji syukur Bapak Ibu saudara-saudara, ya, bahwa setelah Roh Kudus turun barulah kemudian mereka memahami benar, mengenal secara benar Mesias itu. Jadi tidak heran Bapak Ibu saudara-saudara bahwa sekalipun mereka hidup dalam penderitaan, bahkan maut atau kematian mengancam, hal itu bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap berada di dalam Kristus. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara penganiayaan yang dialami oleh para rasul dan umat Tuhan pada waktu itu. Ya, seandainya mungkin kita sekarang diperlakukan seperti itu, ya mungkin kita pun lalu kemudian gagal untuk mengenal Yesus, siapa Yesus sebenarnya. Nah, supaya hal itu tidak terjadi sama seperti yang mereka hadapi sebelum keturunan Roh Kudus atau sebelum Yesus naik ke surga. Mereka gagal paham tentang Yesus. Ya, Rasul Paulus bersama dengan rasul-rasul yang lain tidak mau supaya hal itu terulang lagi. Ya, dan karena itu dalam bacaan utama kita pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus berjuang sedemikian rupa untuk menjelaskan ya siapa Yesus itu sesungguhnya. Ya, lalu kemudian apa yang Rasul Paulus lakukan? Tidak ada jalan yang lain. Dia harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya apa?
supaya orang Kristen yang ada di Efesus, yang jumlahnya kalau boleh saya katakan ya baru bisa dihitung ya sejumlah jari kita, untuk menghadapi begitu besarnya tantangan di seputar kehidupan ini. Ia lalu kemudian berdoa, memohon apa? Memohon Tuhan supaya jemaat yang ada di Efesus, bukan hanya jemaat di Efesus, tetapi juga pada setiap jemaat, pada sepanjang zaman dan tempat, termasuk kita yang ada di sini, ya supaya roh yang sama itulah yang menguasai jemaat Efesus dan buat kita sekalian, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Ya sebab Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa roh hikmat yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus, tidak akan mungkin kita bisa mengenal Yesus, siapa Yesus itu sesungguhnya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya bahwa kehadiran kita di dunia ini, kita masih nako bahasa Toraya nako masih sirau tak anakki. Kita masih hidup bercampur baur ya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan itu menjadi tantangan dan cobaan yang tersendiri buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Bisa saja bahwa tanpa roh hikmat itu, Roh Kudus itu yang memberikan pengertian bagi kita, kita akan kemudian larut di dalam dosa, dan dosa itu menguasai kita. Lalu kemudian dosa itulah yang menggiring kita kembali untuk kemudian keluar dari komunitas kita sebagai orang yang mengenal Tuhan. Ya, dan karena itu Rasul Paulus sangat serius menyangkut soal ini. Sangat serius dengan memberikan perhatian dan kepedulian kepada jemaat yang ada di Efesus dan juga kepada kita sekalian. Supaya apa? Supaya roh kita, hidup kita ini terbuka untuk Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu bekerja sama dengan kita. Ya, lalu kemudian kita bisa sama seperti ya jemaat yang ada di Efesus yang tetap mendasarkan hidup mereka pada iman. Iman pun ini Bapak Ibu Saudara-saudara banyak sekali. Ya saudara-saudara kita yang lain pun juga mengatakan kami juga orang beriman. Kami juga orang beriman. Kami juga orang beragama. Mengenal Tuhan. Persoalannya ialah Tuhan yang mana? Dan iman itu didasarkan pada siapa? Itu yang menentukan. Dan jemaat Efesus Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saya kira kita juga yang ada pada saat ini pun juga mendasarkan iman kita kepada Kristus. Dan iman ini tidak bisa kita pisahkan dengan kasih. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita katakan bahwa cukup saya beriman. Peduli dengan kasih. Ya, justru kasih itu adalah bagian dari iman yang harus kita aplikasikan ya dalam hidup keseharian kita, di rumah kita, di tempat usaha kita, di tempat kerja kita, di rumah kita. Harus kita wujudkan. Di situ tidak dikatakan bahwa kasih kita itu hanya kita wujudkan, nyatakan kepada sesama seiman kita, tidak. Kepada semua orang. Tapi terutama di dalam kita dulu. Di dalam kita dulu kita nyatakan kasih itu. Setelah kita nyatakan dalam diri kita, sudah menjadi milik kita, bagian dari milik kita. Lalu kemudian ketika kita menyebar, ya kita lalu kemudian nyatakan kepada semua orang. Ya kalau di perusahaan, ya kita menjadi top leader di situ, ya jadilah. Nyatakanlah kasih itu kepada semua karyawan tanpa kecuali. Demikian juga pada instansi pemerintah. Ataupun di tempat usaha-usaha kita. Atau apapun yang kita kerjakan. Nyatakanlah itu kepada semua ya orang tanpa kecuali. Ya.
Jangan seperti biasa ungkapan kita di kuah kumua, minda kasihan tu yang anu. Nah kau tanya sia solata. Ya pita kamasai tahu ke solata. Iya. Kita harus menyatakan kepada semua orang. Nah kalau hal ini Bapak Ibu saudara-saudara kita bisa sudah nyatakan, itu berarti bahwa ya sama seperti yang menjadi harapan Rasul Paulus, bahwa kita sudah membuka diri kepada Roh Kudus, supaya roh kita, hidup kita ini bekerja sama dengannya. Lalu kemudian ya kita membuka diri kepada orang lain. Seperti yang sering saya andaikan seperti ini, anggaplah diri kita ini sebuah rumah. Rumah itu terdiri dari ruang-ruang yang ada, termasuk ada ruang tamu. Ruang tamu itu adalah tempat di mana kita bisa menerima semua orang. Ya, tidak ada anggota keluarga atau rumah tangga itu mengatakan, jangan duduk di jangan di ruang tamu, itu hanya untuk keluarga saya. Tidak. Tetapi ruang itu adalah untuk semua orang, siapa saja. Dan buatlah ruang itu dalam diri kita untuk orang lain, untuk menyatakan iman kita melalui kasih yang kita nyatakan. Nah kalau hal ini Bapak Ibu saudara-saudara kita dapat nyatakan, maka saya yakin dan percaya para rasul yang telah mendoakan jemaat pada waktu itu, mendoakan Bapak Ibu saudara dan saya pun juga akan bersyukur kepada Tuhan dengan mengatakan puji syukur kepada Tuhan bahwa warga jemaat yang ada di Biringkanaya ini tetap bertahan, tetap berada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan sebagai wujud dari iman itu dapat menyatakan kasih kepada semua orang. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari di tempat kita masing-masing kita kembali dalam saat yang teduh, dalam saat yang hening, untuk kemudian kita bersama-sama merenungkan panggilan kita sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk mengenal Allah secara benar, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita serius untuk bergumul dengan Tuhan, dan bahwa Yesus Kristus yang telah naik ke surga, Ia naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat Bapak Ibu saudara dan saya. Dan itulah tujuan hidup kita, bahwa akhir dari hidup kita akan menerima kemuliaan Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu saudara dan saya tiba pada sebuah pengakuan, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Bolehkah kita ucapkan bersama bunyi pengakuan Gereja Toraja? Bisa? Ya, mari kita ucapkan bersama, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Nata suara. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Musang tak dalam susah. Ya, tato lebih. 1, 2, 3. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau memang itu adalah pengakuan yang tulus dari kita, maka saya percaya bahwa ya Bapak Ibu saudara-saudara adalah termasuk orang yang telah mengenal Yesus secara benar. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, lalu kemudian kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, untuk kemudian kita akan mengikrarkan pengakuan kita yang akan kita nyatakan dalam bentuk lagu Aku Percaya. Yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Nats persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 47 ayat 2-3. Sambil menjalankan persembahan, kita diiringi lagu Ucap Syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih
Disilahkan anak-anak sekolah minggu untuk membawakan persembahan mereka, gerak dan lagu. Disilahkan.
Ya, terima kasih kepada pengurus sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, dan terima kasih kepada anak-anak yang telah menyatakan pujiannya kepada Tuhan melalui gerak dan lagu. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya bagi kita untuk bersama-sama naikkan doa syafaat kita, dan untuk itu mari kita berdoa. Kami kembali tunduk kepala di hadapan kekudusan-Mu Tuhan. Pertanda bahwa setiap kami yang hadir dalam gedung gereja ini datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sambil kami bersyukur bahwa Engkau menganugerahkan hari yang khusus bagi kami pada hari ini, di mana kami boleh diperkenan oleh Tuhan untuk memperingati dan merayakan akan kenaikan Tuhan kami Yesus ke surga. Dan kami yakin dan percaya hal itu Engkau nyatakan supaya dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tetap mengenal Engkau. Bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit, bumi, laut sekalian isinya, bahkan kepada kami umat manusia, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan telah melibatkan kami dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan melibatkan kami untuk pemberitaan Injil Tuhan dengan memanggil dan mengutus kami ke dalam dunia ini. Dan apa yang telah kami dengarkan dari pemberitaan firman-Mu, kiranya hal itu akan tetap termaterai dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan dengan sukacita pun kami tetap menyambut akan panggilan Tuhan, untuk kemudian kami menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini bagi kemuliaan Tuhan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Kiranya firman hari ini akan terus menjadi bagian hidup kami sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menguatkan kami untuk menyatakan kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sebagaimana yang telah kami nyatakan, baik itu melalui pundi-pundi maupun melalui amplop-amplop persembahan dan semua bentuk persembahan-persembahan kami anak-anak-Mu. Kami yakin Tuhan Yesus tetap memberkati bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami majelis gereja-Mu Tuhan, anugerahkan kami hikmat untuk mengelola sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan ajarkan pula bagi kami untuk tetap mengelola yang masih ada pada kami, supaya kami kelola dengan baik dan dapat menjadi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pada hari ini. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada Mikael Mirakel Malangi, Ratna Pong Magata, Willy Peretean, Maria Lambu, Isna Patiung, Ade Milian Putra Patiria. Kami yakin Tuhan menyempurnakan sukacita mereka hari ini, dan sukacita itulah yang akan terus mengiringi perjalanan kehidupan selanjutnya yang Tuhan masih anugerahkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Tuhan pun tetap menyempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka atau perkawinan mereka. Kami percaya bahwa rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi. Terlebih khusus ya Tuhan,
untuk saudara-saudara kami pada dunia perguruan tinggi yang telah menyelesaikan pendidikan mereka dan sebagai akhir studi mereka di kampus, mereka telah diwisuda. Dan semua itu boleh terjadi karena perkenan Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak kami, cucu cicit kami yang telah mengikuti ujian akhir di sekolah mereka masing-masing, di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dan kejuruan. Kami percaya Tuhan tetap membukakan jalan bagi mereka untuk meneruskan pendidikan mereka pada dunia, pendidikan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan-kesuksesan yang lain yang dialami oleh anak-anak-Mu. Saat sekarang ini Tuhan kami berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Seperti yang masih dialami oleh Bapak Julianus Pataran, ada dari Bapak Ganda yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Jantung Wahidin. Yang dialami oleh orang tua kekasih kami Ibu Agustina Mudu, istri dari Bapak Petrus Sakti yang sedang dirawat di rumah. Yang masih dialami oleh orang tua kekasih kami Bapak Balik Patiung, yang dialami oleh saudari kekasih kami Febrianti Sarira pasca operasi usus buntu. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, sanak saudara kami, cucu cicit kami, orang-orang yang kami kasihi, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, yang juga saat sekarang ini berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan melawat mereka masing-masing, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, memberkati makanan, air minum dan obat-obatan yang dinyatakan kepada mereka, sehingga semuanya menjadi alat kepulihan dari sakit penyakit yang mereka derita dan kembali kuat dan sehat untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan keluarga dan sesama. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Mama Raymond atas meninggalnya kakak kekasih, yang dialami oleh orang tua kekasih kami Bapak Set Epang atas meninggalnya kakak terkasih almarhum Bapak Sulaiman Epang, dan yang juga yang dialami oleh Ibu Agustina Palembangan atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga di Rumah Sakit Wahidin, dan jenazah sudah diberangkatkan ke kampung halaman tadi malam. Kami yakin Tuhan tetap menghiburkan anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, dan juga bagi mereka yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, Roh Kudus tetap hadir untuk menguasai dan menghibur segenap keluarga. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan dalam jemaat Tuhan, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami majelis gereja bersama dengan pengurus OIG, guru sekolah minggu dan para pekerja gereja, untuk dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan kiranya segenap jemaat-Mu dengan penuh kasih mendoakan kami, supaya kami teguh dan kuat untuk menyatakan pelayanan ini, sehingga kerjasama di antara kami tetap terjaga, bukan untuk kemuliaan kami tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kami yang terlibat langsung dalam pelayanan pada hari ini, kami yakin Tuhan pun tetap memberkati kami bersama. Dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Itu karena berkat pertolongan Tuhan. Kami semua yang hadir bersama-sama Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai hal yang kami hadapi. Dalam menghadapi begitu banyaknya pergumulan di seputar kehidupan ini Tuhan,
Kami yakin bahwa Tuhan tetap menjaga kami, sehingga kami tidak gagal paham mengenal Engkau dalam hidup kami, melainkan kami tetap menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pelaksanaan Pekan Raya dan Injil Masuk Toraja yang ke-110 tahun yang dilaksanakan oleh Klasis Makassar Timur, di mana setiap kami anak-anak-Mu dalam lingkup pelayanan jemaat-jemaat dalam Klasis Makassar Timur mengambil bagian di dalamnya, dan kami yakin segenap panitia Tuhan berkati dan semua jemaat-jemaat untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan kegiatan ini yang masih akan dilaksanakan sampai tanggal 20 Mei 2023. Kiranya semua boleh berlangsung dengan baik, dan kami jemaat-jemaat, termasuk kami dari jemaat Beringkanaya, tetap aktif untuk mengambil bagian di dalamnya. Sekali lagi mohon penyertaan Tuhan untuk anak-anak kami, cucu cicit kami, saudara-saudara kami yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan pekerjaan mereka. Tuhan menyertai seperti yang Kau nyatakan bagi kami. Juga anak cucu cicit kami, saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami yang masih sedang dalam proses pertumbuhan mereka, Tuhan tetap memberkati dan memberkati anak-anak kami, cucu cicit kami yang akan mempersiapkan diri untuk kemudian mereka akan menghadapi ujian semester di akhir tahun ini untuk kenaikan kelas mereka. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan nantinya dapat mengikuti ujian semester akhir itu dengan penuh selamat. Kami yakin ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini semua boleh berlangsung dengan baik, karena kami percaya Engkau hadir, sehingga perayaan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dan juga kami gereja-gereja Tuhan, dan juga kami berdoa untuk perdamaian dunia ini. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, Tuhan sertai kami bersama dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Dan di alamat kami masing-masing kami tetap menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan dalam segenap hidup kami. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kekuatan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Warta tambahan, ada undangan untuk merayakan Pekan Raya dan perayaan 110 tahun IMT Klasis Makassar Timur dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei di Gedung Balak Tamalan Rea. Ibadah puncak tersebut, jika Bapak Ibu ingin menghadiri, dress code-nya memakai baju Toraja. Setelah ibadah ini, Bapak Ibu yang berkerinduan untuk hadir pada hari raya puncak pada hari Sabtu, kita bisa tinggal sebentar untuk mengikuti latihan yel-yel, dan latihan yel-yel akan dipimpin oleh Ibu Arni. Hari Sabtu kita kumpul di gereja di sini jam 3 sore. Jika ada anggota jemaat berkenan membawa sayur atau pisang dan lain-lain untuk diisi di letoan, bisa bawa pada hari Sabtu jam 3 sore untuk kita mengisi letoan kita. Dimohonkan juga kepada anggota diakonia tetap untuk tinggal sebentar dan kumpul di pastori lantai 1. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Deran dan Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar
semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami dan percaya akan kehadiran dan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, selamat memaknai hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan memberkati. Jemaat disilahkan berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama tetap camkan dan renungkan apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Dan karena itu pergilah, hiduplah mengenal dengan benar Dia yang telah pergi dan akan datang kembali untuk kita sekalian. Dan karena itu dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Agungkan
bersujud. Hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Yang kita damai sejahtera. Masih kalian bodoh, Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih.
ketika hatiku telah disakiti.